Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Oktober 2022, pagi hari jam 6 kurang seperempat. Saya lagi duduk-duduk di depan rumah, habis kongko-kongko nontonin YouTube orang dari tadi. Bangun jam 3-an karena di depan ada berisik aja tadi ya. Atau orang lagi bikin tenda. Saya kok perasaan ada yang ngobrol mulu ya. Sore kan ada maulidan sampai nggak tahu jam berapa, berisiknya sampai malam sepertinya. Dan pagi-pagi kok udah ada berisik lagi, apa belum bubar gitu. Saya keluar dari jam 2 tuh saya udah bangun sebenarnya, cuma saya tahan-tahan aja karena masih terlalu pagi. Dan akhirnya jam 3 saya luangkan waktu langsung untuk bangun dan lihat keluar. Saya kaget, tiba-tiba banyak orang di depan rumah itu lagi pasang tenda. Nggak tahu mau ada acara apaan, cuman mereka kan berdiri-dirinya seakan-akan di depan rumah, sedangkan saya kan di tingkat atas ya. Pas saya ada yang berdiri, kaget guys. Ya itu cerita pagi, dan saya coba konten lagi nih pagi guys, mumpung cuacanya tuh seger banget karena kemarin hujan. Udaranya tuh udah serasa di kampung dingin adem gitu, tanpa AC pun udah wow seger. Dan udara seperti ini di Jakarta jarang terjadi, maksudnya ya sesekali gitu, tapi overall Jakarta kan panas ya. Kalau udara begini wow indah banget. Kalau Jakarta udaranya seperti ini selalu, amazing guys, betah di sini. Tapi kalau udah cuaca panas dengan macet, wah mumet di Jakarta. Nah, ngomong-ngomong macet guys, saya ini kemarin habis jemput Mbak Kalista sekolah. Jualanan tuh lumayan padat, ramai dan macet, dan yang parah lagi hujan gitu. Nah, Kalista ini kan sekolahnya di SMP Yasporbi Pancoran. Entah kenapa dia tuh ya milih sendiri gitu ya. Sekolahnya pokoknya dari awal udah langsung milih, saya pengen di Yasporbi. Memang dulu pernah sekolah TK di Yasporbi di Kemanggisan, tapi ini kalau SMP kan lu jauh banget di daerah Pancoran sana, di Pancoran, Jakarta Selatan ya bun, Pancoran Jakarta Selatan gitu. Saya waktu itu mikir ya wes lah, kalau yang dia milihnya di situ saya ikutin. Cuman yang ada di benak saya waktu itu gini, loh ini bocah kok jauh banget, ada maksud apa dari Tuhan, dari Allah gitu ya, anak saya milih ke sana. Dan sedangkan saya ini udah jarang banget yang mengendarai kendaraan bermotor, salah satunya motor gitu ya, jauh. Setelah saya resign, saya bekerja di rumah segala macam sampai di tahun 2019 2020, sampai sebelum anak saya sekolah itu saya paling naik motor ya udah antar ke Bakti kan cuma 5 menit ya. Dan overall waktu saya itu cuma di rumah sambil rebahan, sambil jualan gitu ya. Dan itu sangat saya menikmati banget, karena saya dulu waktu kerja itu yang bikin saya mumet adalah macet dan jaraknya lumayan jauh, terakhir di Gading Serpong gitu. Saya bermimpi banget kapan ya saya sarungan, saya rebahan tapi tetap bisa cair. Dan alhamdulillah itu dijabah Allah. Setelah sekian tahun, tiba-tiba anak saya sekolah di Yasporbi Pancoran, dan saya harus antar jemput ya pagi naik motor ke Pancoran, rumah Bonjeruk gitu. Yang ada di benak saya terus, ini hikmah apa lagi yang diberikan Allah untuk saya gitu. Seiring berjalan ya sudah, akhirnya mulai aja dan berjalan full. Saya berangkat pulang itu kurang lebih 50 sampai 60 kilo everyday. Saya gaspol, yang tadinya cuma geletakan, yang tadinya cuma rebahan gitu, lanjut ini. Jadi saya naik motor setiap hari PP. Berjalan waktu, setelah sekian bulan, saya waktu itu pas mau jemput, saya kan merasa panas tuh karena siang pulangnya itu jam 2, jam berapa, jam 2an gitu ya. Saya kok merasa panas banget badan saya karena pakai jaket, keringetan. Dan saya sedikit buka resleting jaket saya, terus saya jalan. Wah, kena angin semilir, tapi dengan kondisi badan saya tuh penuh keringat sebelumnya ya. Saya jalan, wah nikmat banget ya, pelan-pelan karena udah deket Yasporbi. Di tepatnya tuh di tendean seberangnya Trans bukan ya, pokoknya TV kan ada situ ya, Trans 7 kalau nggak salah, apa Transcorp apa-apalah itu seberangnya. Saya
buka tadi saya jalan dan sampailah ke Yasporbi. Oke, berjalan dan akhirnya ketemu Kalista dan kita pulang. Sampai rumah tiba-tiba saya ngerasa ini kok saya nggak enak di punggung saya itu, dan saya merasa susah nengok. Sampai akhirnya waduh ini saya ngeluh terus gitu kan, dan akhirnya akhirnya janjian sama temennya Bunda yang jadi fisioterapis. Beliau ini sudah pernah handle para artis dan juga para olahragawan sepak bola segala macam, yang kesleo segala macam. Dan akhirnya singkat cerita, beliau datang ke rumah, menyembuhkanlah yang saya rasakan itu, nyeri-nyeri itu. Dia dengan fisioterapisnya, dan saya pertama kalinya ditusuk jarum. Wow. Dan amazingnya setelah dilakukan itu, badan saya itu langsung, yang tadinya nggak bisa nengok bisa normal guys. Wah, saya bilang wah keren nih, penyembuh saya datang gitu kan. Ya, saya udah pasti udah yakin udah baikan gitu. Dan sampai juga ada dikasih apa tuh alat yang kayak dibuatnya drum kecil kayak listrik gitu. Saya pernah pernah bahas di Omricon, di Omron apa Omricon namanya. Nah itu pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Dan akhirnya selesailah dan udah saya sembuh gitu ya. Tapi ternyata sembuhnya ini tidak terus, kambuh lagi. Kok pikir saya udah langsung wah ya wes, saya panggil lagi ini temannya Bunda, Mas Ridwan, rencana saya begitu gitu. Dan entah kenapa kejadian itu akhirnya yang terjemput si Bunda, karena saya nggak nyaman tadi, punggung saya langsung masih ngiru dan sering kayak nggak bisa nengok gitu ya. Dan punggung saya sebelah kanan juga sebenarnya saya udah lama ngerasa nggak nyaman di punggung sebelah kanan, karena saya dulu pernah kena TB. Saya kira apakah masih ada hubungannya dengan yang penyakit saya yang lama itu, dengan TB-nya itu kan dulu banyak jendol-jendol gitu di sini ya. Tapi kan sudah berobat total, tapi masih ada nyeri-nyerinya, kadang-kadang sampai nyeri banget dan nggak hilang-hilang gitu. Kalau udah kena angin batuk lagi. Tambah sebelah kiri saya yang sampai saya nggak bisa nengok. Itu terjadi setelah saya antar jemput Mbak Kalista selama sebulan. Mungkin kaget kali ya, karena udah nggak pernah yang biasanya rebahan terus naik motor begitu jauh, langsung hajar sebulan full. Oke, berjalannya waktu tiba-tiba si Bunda ini kan suka buka-buka YouTube lah. Dulu dia kalau saya mau jaga pola makan segala macam, saya dicengin, weh jangan nggak makan nasi lah, sakit katanya. Selalu melo-melin mulu saya suruh makan nasi, padahal saya ngindari makan nasi, jaga pola sehat itu sebenarnya karena saya ngantukan guys. Kalau udah habis makan pagi-pagi ngantuk tidur, badan saya kelemon. Tahu kelemon nggak? Kegemukan. Dan rasanya badan saya langsung loyo, lemes segala macam, dan itulah mungkin bisa jadi sumber penyakit juga ya guys. Nah dia akhirnya nonton siapa gitu ya, nonton si Deddy Kompuser atau siapa lah gitu, karena sempat saya kasih link atau apa saya juga lupa. Terus dia kan udah resign juga ya, akhirnya dia bisa makan bebas, tidur bebas, bahkan kalau tidur pun bisa berjam-jam gitu. Dan efeknya apa, badannya udah mulai memelar mensemok gitu kan, akhirnya merasa nggak nyaman juga. Dan setelah itu dia nonton YouTube. Nonton siapa yuk sebenarnya Bun? Ya, beliau lagi ada Ray, ada Ray sama Deddy Kompuser. Dan akhirnya di situ mungkin ada satu video yang menyentuh hatinya bahwa kita tuh harus sehat, harus jaga berat badan segala macem. Dan terus saya juga cuma ngomong coba deh 7 minute workout, karena sebenarnya saya ini udah pernah melakukan 7 minute workout. Saya dapat dari video Zaidul Akbar. Saya tuh nggak ngerti 7 minute apa, olahraga yang cuma 7 menit itu guys. Dulu awalnya saya pernah jalankan, tapi saya nggak konsisten. Dan si Bunda nyoba, akhirnya dia semangat sampai beli alat olahraga, dari matras, dari apa namanya, dumbbell ya Bun, dumbbell terus apa yang buat sit up itu Bun, kaki namanya apa? Akhirnya intinya gini ya, si Bunda akhirnya konsisten melakukan olahraga, dan dia ngomong kok berat saya badan turun gitu nih. Wah langsung, memang basicnya si Bunda ini kan suka olahraga, cuman tersendat sekian lama entah terbelok kemana karena kesibukan kerja segala macem. Oke, akhirnya saya karena istrinya olahraga gitu, akhirnya saya yang tadinya udah yang nyuruh, saya malah enggak, saya ikutin lagi guys. Saya coba rutinkan ya, sit up, push up, terus sama lagi plank. Yang plank ini yang saya
jarang lakukan. Dari dulu saya nggak begitu ngerti apa gunanya plank itu, dan saya konsistenkan bareng istri, dan alhamdulillah tiba-tiba yang saya rasakan apa, nyeri saya hilang guys. Ini crazy loh, saya bilang berarti selama ini kok saya lagi loyo segala macam, ternyata badan saya penyakitan karena mungkin kurang gerak, ternyata gitu guys. Jadi kalau dulu saya punya cita-cita, wah pengen dong setiap hari rebahan duit cair gitu, pada saat dijabah saya timbul masalah lagi, kurang gerak jadi sumber penyakit guys, sumber penyakit, badan nyeri, pengantukan, makan mulu. Wah ternyata itu hidup juga nggak bener. Jadi teman-teman yang katanya pecinta rebahan, saya udah ngalamin, hati-hati. Rebahan boleh, rebahan secukupnya, tapi bergerak juga wajib guys, karena hidup kalau kita nggak seimbang, ujung-ujungnya penyakitan. Walaupun punya duit, kalau punya penyakitan buat apa? Ya ayo kita punya moto hidup harus bugar, karena sehat aja tidak cukup. Kalau pada saat saya rebahan itu sehat saya, orang makannya bagus ya, istirahatnya cukup, tapi bugar enggak, loyo. Orang sehat tapi enggak bugar ya loyo kan, ngantuan, lemes gitu. Lemes itu masih kondisi sehat sebenarnya, tapi enggak bugar, enggak fresh gitu. Alhamdulillah saya telah ngejalanin konsisten sama bunda juga, berat badannya turun, yang tadi udah mulai semok sekarang badannya udah bagus lagi gitu kan. Terus saya juga yang tadinya udah mulai ngantuan, dan yang paling parah ya kemarin itu, karena saya kaget mungkin peredaran darah saya kurang bagus atau apa, langsung dihajar naik motor sehari 60 kilo PP, belum kena macetnya, belum tambah emosinya, akhirnya badan saya lunglai dan jadilah ini ya, di sini tuh punggung saya sebelah kiri nyeri dan sampai nggak bisa nengok, yang parah. Dan alhamdulillah lagi ternyata yang tadinya nyeri-nyeri di sebelah kanan, yang saya bilang entah itu apa efek dari TB atau apa, itu ikut-ikutan menyembuh guys. Wah berarti selama ini yang terjadi seperti itu. Jadi nyeri segala macam bisa jadi apa darahnya kurang lancar, apa syarafnya itu kurang tergerak atau apa, nggak ngerti. Karena udah saya pijit, udah saya panggilkan teman yang katanya ahli totok punggung gitu, beliau ini belajar gitu, saya berapa kali saya panggil, belum yang tukang pijat keliling segala macam. Udah kalau dihitung itu udah berkali-kali, udah banyak sekali. Pijit enak, ntar kambuh lagi, pijit enak kambuh lagi. Ya ternyata obatnya satu, olahraga. Waktu itu saya pernah olahraga juga, renang bahkan sering, tapi ternyata masih belum bisa menyembuhkan. Dan yang pernah saya lakukan juga pada saat sholat, saya sujud itu lama banget gitu ya, terus sedikit saya mau sujud terus saya renggangkan gitu, yang terjadi apa, ngilu dan gak sembuh, ngilu banget secara sembuh. Tapi dengan saya melakukan workout, istilahnya workout ya, 7 minute workout gitu, saya konsistenkan tiap pagi, bahkan kadang sore saya lakukan lagi, alhamdulillah badan saya mulai fit, mulai segar, dan nyeri-nyeri saya terutama yang udah sebelah kiri udah jablas itu udah lenyap, sebelah kanan udah sangat-sangat berkurang dan cenderung udah mau nggak kerasa lagi. Ternyata guys, jadi olahraga itu tidak harus yang gimana-mana, 7 menit aja konsisten, tapi dengan kita contoh ya, yang mungkin ya ada pelajaran-pelajaran di situ yang nggak ngawur gitu ya, ternyata bisa menyembuhkan. Dan terus saya renungkan kembali, oh salah satu waktu itu saya sempat bertanya-tanya, anak saya sekolah di sana, pelajaran apa lagi, hikmah apa lagi yang bisa saya ambil setelah anak saya masuk Diasporbi buat diri saya. Salah satu yang sudah nampak detik ini adalah yang sudah saya tahu, saya alami, saya dapatkan pelajarannya adalah yaitu tentang kesehatan, bahwa saya harus jaga pola hidup, apalagi usia udah mulai bertambah, saya udah 40 lebih, jadi udah 44 menuju 45. Semakin usia, olahraga itu menjadi kebutuhan wajib. Itu yang saya pahami detik ini ya. Jadi kalau dulu olahraga tuh ya sekenanya, tapi pada saat di usia segini saya pengen bugar, pengen sehat, lebih fresh lagi, ya wajib, kebutuhan wajib adalah olahraga. Jadi tidak hanya rebahan. Jadi itulah hikmah yang saya dapat dari anak saya sekolah Diasporbi sampai detik ini, yang langsung mengena
yang saya alami langsung. Ternyata Allah memberikan pelajaran, ini loh, kowe kudu istirahat, kudu konsisten berolahraga biar badanmu fresh, biar badanmu sehat, biar bisnismu bisa bertumbuh, biar bisa menolong anak, menyekolahkan anak, membersamai bertumbuhnya anak dengan lebih baik. Oke teman-teman, itu cerita saya pagi ini yang saya tidak karang-karang, yang apa adanya, sambil menikmati suasana pagi. Ini ada suara-suara burung, tah piaraan siapa, saya tidak harus miara, ternyata ada burung, dan ditemenin kehijauan pohon yang ditanam oleh bunda. Oke guys, terima kasih. Semoga cerita saya ini ada baiknya menjadi inspirasi teman-teman bahwa kita harus berolahraga, bersyukur, dan semangat. Rebahan boleh, tapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan tidak baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam cair luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.